Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi di YouTube channel Bu Wardah dalam pembelajaran seni budaya kelas 9 pertemuan ke-8. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa semoga pembelajaran hari ini dapat diterima dengan mudah dan bermanfaat untuk kalian. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di pertemuan ke-8 ini, materi yang akan kita bahas telah sampai pada bab 2 tentang seni patung. Sebelum kita mempelajari bab seni patung, pernahkah kalian melihat patung di sekitar lingkungan kalian? Nah, bagaimana bentuknya? Jika kalian amati, ternyata bentuk patung sangat bervariasi. Ada yang berbentuk manusia, hewan, dan lain-lain. Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini yang harus kalian kuasai adalah yang pertama, memahami pengertian seni patung. Yang kedua, memahami corak patung. Dan yang ketiga, memahami jenis-jenis patung. Agar kalian dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut, simaklah penjelasan berikut. Yang pertama yaitu pengertian patung. Patung diartikan sebagai plastic art atau seni plastik karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki nilai keindahan atau estetik. Patung juga bersifat 3 dimensi, yaitu benda yang bervolume atau memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi yang dapat dilihat dari segala arah. Sedangkan menurut para tokoh, yang pertama, menurut Mike Susanto, seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif, yaitu mengurangi bahan seperti memotong dan menata. Atau metode adiktif, yaitu membuat model terlebih dahulu seperti mengecor dan mencetak. Yang kedua, menurut Sunarso dan Suroto, seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Dan yang ketiga, menurut B.S. Myers, seni patung adalah karya 3 dimensi yang terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Sedangkan menurut KBBI, patung adalah benda tiruan, bentuk manusia, dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa patung merupakan karya seni berbentuk 3 dimensi yang memiliki nilai keindahan atau estetik. Selanjutnya yaitu corak patung. Corak patung adalah gaya atau kekhasan perwujudan seni patung. Bagi masyarakat dengan budaya primitif, corak patungnya lebih terlihat sederhana. Misalnya, patung milik suku Asmat di Papua, bentuknya sederhana dan bahannya dari alam. Sebaliknya, pada masyarakat modern, patungnya lebih beragam sesuai dengan kondisi pada zamannya. Adapun macam dari corak-corak patung, yang pertama yaitu representatif. Patung bercorak representatif adalah gaya patung yang meniru bentuk-bentuk alami, misalnya bentuk manusia, binatang, dan tumbuhan. Yang kedua yaitu deformatif. Patung bercorak deformatif adalah gaya patung yang bentuknya didasarkan dari bentuk alami, namun terdapat perubahan-perubahan bentuk dan tidak meninggalkan bentuk aslinya. Contoh dari patung bercorak deformatif seperti gambar berikut. Patung tersebut memiliki bentuk dasar asli, bentuk kepala manusia. Namun, jika dilihat secara detail teksturnya telah mengalami perubahan dari bentuk aslinya, yaitu lebih ke kubus-kubusan. Maka, patung tersebut termasuk jenis deformatif. Yang ketiga yaitu patung bercorak non-representatif atau abstrak. Adalah gaya patung yang berbentuk seperti kubus, silindris, bola, piramida, atau kerucut. Gaya patung ini dipengaruhi pemikiran konstruktif yang dipandang sebagai bentuk yang disusun dari berbagai bahan. Contoh dari corak patung
non-representatif adalah sebagai berikut. Jika kalian perhatikan, patung tersebut memiliki bentuk lengkungan-lengkungan yang cenderung mengambil bentuk dasar dari bentuk-bentuk geometris. Maka, patung tersebut termasuk ke dalam patung abstrak atau non-representatif. Selanjutnya akan dibahas tentang jenis-jenis patung. Seperti kita ketahui, banyak sekali bentuk dari karya seni patung. Nah, patung sendiri dikelompokkan dalam berbagai macam hal. Yang pertama, berdasarkan wujudnya, patung dibedakan menjadi 3 macam, yaitu patung potret, patung badan atau torso, dan juga patung utuh. Patung potret, perwujudan patung yang berupa kepala sampai dengan dada. Ragam patung potret ini sering dibuat untuk menggambarkan potret tokoh pahlawan atau orang yang berjasa. Contoh patung potret seperti pada gambar di samping. Patung tersebut hanya tampak bagian kepala sampai dengan dada. Patung tersebut juga menggambarkan sosok seorang pejuang proklamator, yaitu Bapak Soekarno. Berikutnya yaitu patung torso atau badan, merupakan perwujudan patung yang hanya menampilkan bagian badan, dada, pinggang, dan panggul. Contoh dari patung torso seperti gambar di samping. Dan yang terakhir yaitu patung utuh, merupakan perwujudan patung yang menampilkan bagian badan dari bagian atas sampai dengan bawah, atau seluruh objek patung. Berikutnya yang kedua, berdasarkan fungsinya, patung dibagi menjadi 6 macam, yaitu patung religi, patung monumen, patung arsitektur, patung dekorasi, patung seni, yang terakhir patung kerajinan. Patung religi. Patung religi adalah patung yang dibuat untuk sarana beribadah dan bermakna religius. Pada zaman dahulu, patung dianggap sebagai dewa serta simbol orang-orang yang diteladani dan diagungkan kesolehannya. Patung pada masa itu juga dijadikan sarana mendekatkan diri kepada Tuhan. Contoh dari patung religi seperti gambar di samping. Selanjutnya, patung monumen. Patung monumen dibuat untuk memperingati atau mengenang peristiwa atau kejadian yang bersejarah atau jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Contoh dari patung monumen seperti gambar di samping yaitu patung lubang buaya. Patung tersebut dibangun untuk mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu patung arsitektur. Patung arsitektur adalah patung yang bernilai estetika dan berfungsi dalam konstruksi sebuah bangunan. Contoh dari patung arsitektur seperti gambar di samping. Berikutnya patung dekorasi. Patung dekorasi adalah patung yang digunakan untuk menghias bangunan atau lingkungan taman, baik taman rumah maupun taman bermain. Seperti contoh gambar di samping. Selanjutnya patung seni, merupakan patung yang dibuat hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya. Contoh dari patung seni dapat dilihat pada gambar di samping. Dan yang terakhir yaitu patung kerajinan, adalah hasil dari para pengrajin yang dibuat untuk konsumerisme atau untuk diperjualbelikan. Akhirnya kalian dapat memahami tentang pengertian seni patung, corak patung, dan juga jenis-jenis patung berdasarkan fungsinya dan juga wujudnya. Nah, selanjutnya silahkan kerjakan uji kompetensi 1 pada link yang sudah disediakan di GCR. Jika pada materi ini ada yang belum dipahami, kalian bisa komen di bawah dengan menyebutkan nama, kelas, dan nomor absen. Sekian dari Bu Wardah, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya.